Dan tak kenapa gue setiap lagu Indonesia Raya di GBK, gue aja yang nonton kadang dapat di VIP Timur, kadang sampai yang di atas. Merinding, friend, apalagi dia yang di tengah nih. Perlu gitu untuk memberikan social impact kepada masyarakat di Indonesia gitu misalnya, atau ada timnas kita menang gitu misalnya, kan itu bentuk-bentuk dari kebanggaan kan. Beda sih Ri kalau main di Hollywood sama timnas kita menang, Ri. Kalau gue lihat ya. Ya kualitasnya nggak Ya terlalu hitungannya kalau pemain bola pemain naturalisasi lah udah kayak begitu, friend. Oh. Kalau aktor kita ke Hollywood tuh masih bisa compete menurut lo? Iya, tapi kan poinnya kan orang yang kalau orang publik. sekarang tuh Ring ngeliatnya, wah ini penistaan nih, Gus Dur udah mainin agama nih, main bolak-balik kayak bercandaan nih. Oke, friend. Yuk, callingan dadakan nih kita deh. Harusnya nggak dadakan. Jatuhnya jadi dadakan. Ya kan lu ngubungin gue sore buat besok. Buat besok. Sementara besok ada agenda. Full. Hari ini yang nggak ada agenda. Hari ini lagi gak ada agenda. Kenapa nggak digas sekarang aja? Iya, mantap, lebih cepat lebih baik. Nah, dia. Lebih baiknya kita nggak tahu ya kan. Menurut lu seni itu sama pesannya yang lebih penting yang mana? Seni sama pesannya mana yang lebih penting? Ya, sama makna yang mana yang lebih penting? Lukisan tuh yang penting itu artistiknya atau ceritanya atau narasinya yang penting menurut lu? Mana yang lebih penting? Nah itu dia sebenarnya kan. Sama kayak penulis kali ya. Ketika udah dipublish ya udah. Enggak, dia sebagai kreator. Ya ketika lu pulang bawa meaning dari setiap karya yang lu lihat, itu luar biasa, friend. Itu jauh luar biasa. Ketika lu pulang ada sesuatu yang berkecamuk atau mengganggu. Ya ketika sama kita nonton film lah. Gue udah gak penting tuh dia pakai kamera apa ya kan. Tapi gue kalau ketemu komunitas film atau apa-apa itu ngomongin lighting, ngomongin kamera segala macam. Mungkin gue aja yang terbatas kali ya. Tapi ya beberapa kali dulu gue pernah ikut diskusi film isinya begitu-begitu. Ini karena lensanya terbuat dari apa gitu. Iya. Ada kan yang kayak gitu kan, lu tahu kan? Ketika kita kan biasa gini Ri, gua tarik lagi ke ini ya, ke seni rupa ya. Ketika kita berkumpul bersama yang bukan dari golongannya, umum gitu ya, akhirnya kita turunin kali ya, jadinya oh ini catnya kita pakai ini, oh ini akrilik bedanya dengan oil begini. Jadi akhirnya hal-hal yang teknis kali ya, oh nanti bagusnya pakai begini, jadi belum sampai ke tahap isi, mungkin peristiwanya itu kali begitu ya, kalimat bijaknya ya, kalimat bijaknya ya kan. Tapi bukannya lebih banyak diskusi itunya. Ya, akhirnya level kita masih di situ kali. Sama kayak dulu kan gue main musik. Oke. Itu ngomongin software, no Indo, ngomongin ini audionya kurang tebel nih, ininya kurang ini gitu kan. Nggak pernah, gue jarang nemu di komunitas musik itu dulu selama gue main musik paling nggak berapa tahun ya gue ya. Mungkin ada kali ya 6 tahun, 7 tahun gue agak intensif gitu ya. Yang ngomongin liriknya, maknanya apa itu jarang gue ketemu. Apa gue salah gaul atau? Iya, gue nggak tahu juga dah. Ruang dan waktunya kan beda juga nih. Maksudnya ya kalau mungkin kalau di tempat yang sama kita udah lepas kali. Kalau maksudnya apa ya? Contoh. Contohnya ya ketika kita di kumpulan sinematografer atau di kumpulan pelukis kita udah nggak ngomongin itu lagi. Nggak ngomongin apa? Contohnya di sinematografer tadi kita udah nggak ngomongin lensa, kita udah nggak ngomongin kamera, kita nggak ngomongin
Jadi ya kita ngomongin dunia kreatif mungkin bisa jadi sama isu-isu apa nih mau kita ambil. Tapi ketika lu ngomong tadi masih ngomongin lensa, masih ngomongin ini ya berarti ya bisa jadi ruangnya kali mungkin yang. Mungkin gue lagi kebetulan kumpul yang memang urusannya itu kali ya. Bijaknya Bisa gitu. bisa jadi. Ya kan, tapi kan biasanya kan ada pertemuan yang teragenda biasanya ya, Ri. Nih agendanya pertemuannya cuma dari contoh workshop atau apa, dari jam 2 sampai jam 6. Biasanya buat orang-orang kreatif itu, ya bisa jadi teman-teman gue juga mungkin ya kan. Dari jam 6 sampai jam 12, nah itu biasanya ruang kreatifnya lagi tuh, Ri. Nah di situ bisa lebih intens, lebih deep, lebih ya mungkin orang luar lebih ngaco dan lebih pure mungkin di situ tuh biasanya. Sementara di jadwal yang dibikin panitia ya di 4 jam itu ya kan. Panitia ini kadang-kadang ganggu juga ya. Iya bagaimana ya. Kan biasanya atas nama edukasi, Bran. SOP ya kan. Iya gue juga, tapi ya kalau gue sih ngelihatnya ya apa ya, akhirnya ya dunia seni gitu ya, termasuk musik gitu, akhirnya jadi milik musisi aja dengan cara itu gitu. Buat kita sih waktu itu jadi musisi agak menyenangkan ya, karena orang lain nggak bisa nyentuh dunia kita gitu. Ya ada nggak sampai se ekstrim itu kali mungkin caranya Dia kalau ngomongin kawan-kawannya langsung salting dia. Ngomongin politisi hukuman mati kata koruptor. Emang ngomongin dunia orang lain tuh lebih mudah. Kagak, Ri, kan. Jadi ya gue bisa ngomong gini karena sering ketemu ya seperti bilang tadi ya emang programnya. Emang Ya, panitianya. gameplaynya emang begitu kali istilahnya nih ya kan. Ya harus kita sepakatin gitu Ri. Tapi ketika di luar itu, nah proses kreatif yang sebenarnya di situ. iya Ri, jadi ya ini ada satu menarik Ri. Gue nggak tahu udah pernah ngomongin apa di sini atau belum ya. Jatuh cinta seperti di dalam film. Oh iya, gue nonton yang hitam putih ya. Iya. Iya kan? Itu Hitam putih kan? Iya. Yang Ringo main kan? iya kan benar. film terbaik tahun ini ya. Oh iya. Jadi- Bagus sih. Jadi ya filmnya biasa aja. Secara film, tapi ternyata cerita behind the scene-nya itu kan yang luar biasa. Ya sama seperti yang tadi ruang yang lu temuin tadi. SOP-nya ya begitu, gameplaynya ya begitu. Cuma Ya behind the ketika lu scene-nya. setelah jam 6 sampai jam 12 malam biasanya tuh emang pada demen ya kita biasanya sih para mentor atau orang-orang sinematografer itu pada demen ngobrol, friend. Intinya bukan yang saya harus ke ini nih ada pertemuan lain, biasanya enggak. Ini kayak podcast aja. Podcast ini gue paling syuting seminggu paling banyak 4 jam. Dari berapa 24 kali 7 berapa? 24 kali 7 itu berapa jam? 24 kali 7 itu sama dengan 168 jam. Berarti gue punya 164 jam lainnya yang menentukan 4 jam gue itu. Kalau di podcast ya. Ya kan akhirnya kan 8 jam dipotong tidur. Iya. Terus berapa jam dipotong Ya jalan. kalau gua nggak tidur cukup, podcast juga gua kadang-kadang terganggu fokus gua kan. Iya kan? Iya bisa jadi kali ya karena untuk sebagai orang kreatif sih biasanya mau kapan aja juga. Ayo ya. Itu dia ya kan. Wah jam segini lagi ada ide bagus nih ya kan. Telepon bisa tuh. Tapi kalau lu Bang, Ya. menurut lu ya, acting apa namanya? Tadi lu bilang film terbaik tuh, Jatuh Cinta apa? Jatuh cinta seperti di dalam film. Itu film terbaik. Itu yang nentuin terbaik sama enggak itu siapa? Ya juri lah friend, kan dalam festival ada jurinya. Kan film terbaik tahun ini lo bilang tadi. Iya kan ada dewan juri ya kan. Dewan juri siapa aja waktu itu ya?
Ada Garin deh kayaknya kalau nggak salah. Ada beberapa nama lah, gue sendiri nggak tahu. Ya ada beberapa teman sih, teman-teman kampus. Terus percaya lo sama penilaiannya? Kalau ngomong percaya, satu, seurgen apa gue menggugat kepercayaan dan gak kepercayaannya kan. Ini Ya kan bukan, lu punya ruang seni lu sendiri. bukan suatu institusi atau jadi orang kreatif itu kan ya mungkin menciptakan produk ya produknya kita nilai. Nah percaya gak lu sama penilaiannya? Terhadap produk itu? Lu udah nonton? Sama gak? Gua nonton. Ya menurut lu sama gak penilaian lu sama Dewan Juri? Itu yang terbaik gak tahun? Aduh, kalau untuk gua samain sama penilaian juri sedikit agak ini gue ya. Agak otoriter jatuhnya, sama nggak ya kan? Kalau nggak sama bukan nih. Jadi masih cari nikmatnya orang sendiri itu sangat personal. Iya maksud gua Satu karya yang sama, Iya. bahkan itu 2 dimensi, itu tafsirnya bisa beda-beda. Nah maksud gua tafsir lu sama tafsir juri sama gak? Ada yang lebih kurang ajar gua jawabnya, Ri. Apa? Bodoh amat dan bukan urusan gue. Karena gue udah sepakat ini personal, Ri. Jadi nggak perlu harus gue ajak bahwa oh ini bagus nih. Kecuali gue ada di dalam dewan juri itu. Iya, Jadi mungkin dari berapa ratus film ditonton, dilihat, wah kan bisa kelihatan tuh. Baru kita ngeliatnya jelas, kayak lu bikin solekau ke Brazil apa ke Portugal. Portugal ya, solekau Korea. Iya Korea selekau. Karena ditontonin semua. Ya, poinnya kayak begitu. Ya, Kalau lu cuma nggak nontonin semua, jadi lu nggak bisa bandingin. Maksud lu gitu? ya hitungannya udah keluar sebagai produk, udah ya gue ngeliat nonton aja. Mungkin beda ketika gue kalau tahun sekarang kan gue nonton film Indonesia paling ada beberapa lah. Ya ini salah satunya. Cuman ketika tahun sebelumnya kan ada Woman from Rhode Island tuh 2024. Beberapa film kandidat nominasi lainnya gue tonton juga. Ketika Woman from Rhode Island menang ya wajar sih, beda ya. Apa yang bedain film kita sama Hollywood, Bang? Ini pertanyaan normal tapi nyebelin gue menjawab ya. Kan kalau gua bandingin sama Eropa, lu nanti marah. Apa sih Eropa terus, ya kan? Hollywood aja, Hollywood. Kan sama-sama. Sebagai apa gue di sini nilainya ya? Kalau sebagai keaktoran, Ri, aktor-aktor kita itu banyak udah luar biasa, Ri. Sebagai keaktoran, tapi kan mungkin yang dinilai kan bukan itu doang. Ya. Tapi ada banyak hal gitu. Bisa jadi komponen cerita, bisa jadi tema yang diangkat. Ya, kalau udah Hollywood kan ya tema apaan aja juga manusia udah jadi di angkasa lah ya kan. Tuhan Yesus bisa ngomong lah mewakili malaikatnya ya kan. Kalau di sini penistaan agama nih jatuhnya nih. Nah jadi ada beberapa hal-hal atau barrier lah. Kita main aman dulu aja. Mungkin yang gue lihat kayak begitu ya. Terus dari sisi keaktoran itu udah sama? Apa levelnya udah? Kalau gue lihat ya. Ya kualitasnya nggak. Ya hitungannya. Kalau pemain bola pemain naturalisasi lah udah kayak begitu, friend. Kalau aktor kita ke Hollywood tuh masih bisa compete menurut lo? Nah ini nih gue sempat jadi sedikit agak satu sisi kita bangga kan, ada aktor kita di luar dipakai di Hollywood. Iya. Tapi satu sisi lain gue ngeliatnya, negara kita ini pasar, friend. Dia yang butuh kita, bukan kita yang butuh mereka. Tapi arogan kan kalau gue bilang begitu kan. Iya. Kayaknya ketika siapa Yayat Ruhiyat lagi siapa namanya? Ya yang Kan silat ya, yang begitu nongol di John Wick ya kan, wah kayak pecah tuh satu bioskop ya kan. Ya padahal gitu doang gitu, tapi itu aja udah bikin bangga.
Tapi kan senggangannya, wih dari tiketnya dia aja di Indonesia banyak ini. Kalau gue sih berpikirnya gitu. Tapi memang kebanggaan itu penting banget ya hari ini ya. Hari ini kebanggaan. Gue gak tahu sih. Kalau di film-film biasanya kebanggaan itu pas di ending sih, friend. Bukan pas. Maksudnya gimana? Iya di ending tuh maksudnya ketika nama lu udah jadi nama jalan kan biasanya pas udah meninggal kan tuh biasanya tuh. Itu kebanggaan tuh friend ya kan. Nih jalannya kakek gua nih. Kalau belum meninggal apa kebanggaannya? Apa yang perlu? Ya gue nggak tahu dah ya kan kalau sebelum meninggal ngapain. Kan Ya, kalau bilang meninggal butuh kebanggaan. bukan kebanggaan itu biasanya kalau di film-film nih. iya. Begitu di ending biasanya kan. Ya. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari kebanggaan itu ya. Kalau gue menyebutnya di ranah kesenian itu apresiasi. Nah itu disebut kebanggaan bahwa karya gue bisa diterima loh. Dan itu udah suatu kebanggaan. Tapi di level itu kan. Nah gue nggak tahu nih maksud kebanggaan di level lu. Enggak, kalau gue sih ngelihat ada orang kita yang main di Hollywood tuh jadi perlu gitu untuk memberikan social impact kepada masyarakat di Indonesia gitu misalnya, atau ada timnas kita menang gitu misalnya, kan itu bentuk-bentuk dari kebanggaan kan. Beda sih Ri kalau main di Hollywood sama timnas kita menang Ri. Kalau main di Hollywood itu nggak ada mimpi orang-orang atau aktor-aktor zaman dulu Ri. Tapi kalau kita main di Piala Dunia itu doa dari sebelum kita merdeka kali Ri. Zaman dulu nggak mikir main di Hollywood ya. Soalnya kan kalau gue dengar kan dari zaman Pak Karno kan ada yang ditawarin Hollywood tapi nggak diambil. Siapa yang namanya ya? Bambang Hermanto apa? Oh gitu. Sempat ditawarin tapi sama Pak Karno jangan bikin di sini. Nggak jadi berangkat katanya ya yang gue dengar. Ya film ngak ngek ngok kata Bung Karno. Musik kali bukan film. Musik ya. Nah, ini pertanyaan gue juga nih, penting nih Bang. Dari tadi lu nanya, friend ya kan. Iya. Ini penting nih. Menurut lu nasionalisme itu penting gak sih? Ini kan nasionalisme ini barang aneh nih. Masa sih? Iya kan? Gila lu, kita begitu dengar lagu Indonesia Raya di Stadion Senayan itu kayak pengen perang kita, friend. Itu maksud gue. Terus? Rasa pengen perang, rela mati muncul ya. Tapi kalau orang rela mati atas nama agama gitu ya, itu masih masuk akal. Ada Tuhannya, Ini susah nih kalau ngomong agama nih kan. ada kitab sucinya, ada nabinya. Nasionalisme itu nggak ada Tuhannya, nggak ada kitab sucinya, Abstrak lah. dan nggak ada nabinya. Ya abstrak. Iya, tapi orang rela mati nih buat nasionalisme. Gini ada. Iya kan, gue membandingin. Iya. Lu paham kan maksud gue kan? Kan ada Kalau orang beragama nih, Iya. rela mati karena agamanya, gue masih otak gue bisa terima ada Tuhannya di situ, ada kehidupan setelah mati, ada nabinya, ada kitab sucinya. Nasionalisme ini nggak punya Tuhan, nggak punya nabi, nggak punya kitab suci, nggak ada filsufnya. Yang ada provokatornya aja. Propagandis gitu. Iya kan tadi kan gue bilang karena apa nasionalisme atau tanah air ini kan bentuknya kan abstrak, Ri. Jadi ya tanah, air, udara, ya tanah yang kita pijak, yang mudah menghidupi dan bisa dapat ini kan itu yang kita bela kan itu juga, Ri. Salah satunya, Ri. Kenapa? Jadi kita jangan ngambil secara gede ya, bukan sepetak tanah yang kita tinggalin itu aja ada salah satu bentuk tentang nasionalisme sebenarnya, Ri. Kalau gua ngelihatnya. Berarti konkret dong sepetak tanah tuh. Ya makanya ada mafia tanah kan. Lu kemana? Kagak. Bahwa gue sih nggak ngambil contoh yang jauh-jauh, tapi ngeliatnya ya tanah, air, udara yang atau Nusantara yang kita kita diamin ini
udah kita dilahirkan, kita dihidupi, dan ikatan emosionalnya itu gede, friend, buat kita. Pelan-pelan itu udah mengakar di kepala kita. Makanya setiap ada film ya kan, pasti kalau ada biopik nih, yang Belandanya, yang bule-bulenya pasti jadi penjahat mulu, antagonisnya ya kan. Padahal belum tentu mereka antagonis. Iya. Nah, tapi pemain bola kita Belanda-Belanda semua loh, ininya kewarganegaraannya sebelumnya loh. Sebelumnya, sekarang udah jadi warga negara Indonesia dan kita sudah bangga jadi bagian dari kita gitu. Iya kan, hitungan darah nggak bisa dibohongin, friend. Iya. Warga negara kan bisa diatur, administratif, tapi urusan darah ini udah gift dari Tuhan, friend. Iya. Jadi memang ada rencana Tuhan juga buat naturalisasi kita, kalau gua simpelin tuh, friend. Nggak, artinya kan konsep nasionalisme udah berbeda kan. Iya. Nggak kayak Bung Karno pahami dulu lagi gitu. Kita nggak bilang kawan-kawan naturalisasi ini nggak nasionalis. Saya udah belajar bahasa, nyanyi lagu Indonesia Raya, dan kayaknya ya dari mukanya hatinya juga tergerak gitu kan. Tanpa punya pengalaman yang sama seperti Ricky Malau gitu ya untuk tumbuh di Indonesia gitu. Ruang dan waktu kan suka kadang kita, yang kenapa, Ri? Indonesia Raya itu kalau didengerin pas upacara bendera, gedek banget gue, Ri. Waktu sekolah ya. Tapi ketika di stadion, friend, berdiri, ya kan, wah gila begini kali zaman dulu dalam hati gue gak berani ngomong ke teman sebelah gue, bisa jadi gue dianggap bercanda nih ya kan, lu bercanda lu ya kan. Stadion, ya mungkin gemak suaranya, atmosfernya, apalagi di tengah lapangan, friend, para pemain naturalisasi ini. Merinding, gue gak pernah ada experience seperti ini. Gue udah main di Eropa, beda nih. Ruang tadi itu, Ri, yang gue sebut tadi itu. Ruang lah yang menghasilkan makna gitu. Ya gue gak tahu, udah mungkin ada gelombang suara. Kalau orang elektronik atau apa gitu ya, orang-orang akademisi bisa nyaca nih ya kan. Ini faktoran lengkungan dari stadion GBK kali yang bikin suaranya jadi ketemunya enak, bassnya tebel, ya kan, kan ada kayak gitu. Deng 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 deng. Dan tak kenapa gue setiap lagu Indonesia Raya di GBK, gue aja yang nonton kadang dapat di VIP Timur, kadang sampai yang di atas, merinding, friend. Apalagi dia yang di tengah nih. Yang ngelihat semuanya ini kan. Bahkan nih baru ada muncul bisnya nih, yang warna merah tuh, bisnya tuh baru masuk. Wah, ilah dah. Kayak udah kalau di film tuh, film G30 PKI, ngeliat Soeharto masuk tuh ya kan, pahlawan ya kan. Waktu nonton di bioskop gitu, friend. Iya. Terus? Itu yang gua dapetin, makanya ketika kita, ya gua, nih ngomongin tempat lagi, ruang lagi deh. Lu kalau nonton ke Senayan, lu masih di luar nih, atau lu mungkin dari depan, itu ngeliat kesannya, tau gak lu, pertandingan udah jalan. Merasa gak lu? Sementara lu tahu, pan jam 8, sekarang masih rada terang lagi. Iya. Suara itu yang ngebikin kita, yang bikin, buru-buru ayo cepetan. Padahal masih jam berapa? Iya. Itu. Padahal kursi juga gak akan diambil orang Ya, juga iya. kan ada nomornya. Tapi ya ruang tadi itu, Ri. Iya. Kalau gua, ya kalau masalah nasionalisme sih. Iya. Di situ justru nasionalisme itu benar-benar hadir kan. Benar-benar terasa gitu. Lu kayaknya nggak ada. Gua kan mau menyimpulkan omongan lu dan gua sangat setuju. Kayaknya nasionalisme kita tuh menguat di stadion kayaknya ya. Di tempat lain kayaknya nggak ada tempat senasionalis itu gitu. Bahkan mungkin di kantor Koramil juga kayaknya. Mungkin Ya. gitu. Dibanding di stadion. Ya sebetulnya kan ada banyak kasus kali kita ngeliat cari. Nggak
nggak harus di stadion doang, tapi emang yang budaya populer ya. Mana lagi orang merasa nasionalis di mana lagi selain di stadion menurut lu? Di pembukaan kongres partai gimana? Lah, Ri, ketika lu kemarin di Portugal ketemu ada orang Indonesia, deket banget pasti perasaan lu kan, Ri. Nah itu nasionalis, Ri. Wah, di tempat ini gue ketemu lo ada orang satu suku gua Padang mungkin gitu disebut ya kan, lo pasti frekuensi lu langsung berasa dekat sama orang itu padahal baru pertama kali bertemu. Nah itu salah satu bentuk nasionalis ya kayak gitu juga, Ri. Itu salah satu contoh sih. Upacara bendera enggak? Enggak ya, mungkin waktu dulu kan. Ya sekarang juga sama. Ya gua enggak tahu deh. Emang udah berubah. Ya, ada lagi yang lebih kurang ajar. Emang masih ada upacara bendera. Hari gini. Nah tapi gue setuju sama lu tadi tuh Bang. Bahwa di momen-momen tertentu nasionalisme itu ada gitu. Ya kan kalau misalnya di mengurus negara itu penuh dengan rasa nasionalis mungkin gak ada orang miskin lagi gitu. Iya gue juga gak tahu. Jadi ada pada satu sesi, Ri. Gua nganterin temen gua ke Interstudio. Interstudio tuh di daerah Pasar Minggu. Ada pertigaan mau ke Pasar Minggu. Nah dia di situ Interstudio. Ada seorang bapak-bapak nurunin bendera merah putih, friend. Dia hormat. Posenya dia, kita baru masuk nih, membuat kita akhirnya berhenti. Ya gue nggak tahu, entah karena vibe-nya dia kayak yang membuat kita akhirnya kayak nggak bisa main lap. Kan biasanya ya udah, kan bukan urusan gua nih. Urusan gua kan nganterin temen gua nih pengen ini film, proses film, film ujiannya. Kan bisa aja kan, tapi ketika nanti kita berhenti sampai dia nurunin bendera. Jam 6 sore itu. Sore. Iya. Itu salah satu peristiwa nasionalisme, yang kita sih ngeliatnya ya biasa aja kalo sih itu sebenarnya. benar. Kalau dulu gue main bola di lapangan Kodim itu di Bukit Tinggi kalau masih kalau urusan tentara beda. Iya kalau masih main digampar bos. Mau bendera turun disamperin sama tentara bos. Digampar. Hei bendera turun. Udah. Langsung kayak begini. Penuh dengan ketakutan bang. Penuh dengan. Ngomong nasionalisme jangan sama tentara, berani kelar lo berani kan. Poinnya sih kayak gitu, Ria. Paling gue rasa ada banyak momen sih. Ini sangat momentum ya, sangat tergantung ruang dan waktunya ya. Kalau gue sih ngeliat kayak gitu. Nasionalisme itu menguat, melemah gitu ya. Nah, gue waktu itu ke Turki ya bang. Oke. Jalan-jalan kan ke Turki ada ya pekerjaan lah ya. Terus lagi jalan-jalan. Ya bukan liburan lu kan pasti. Enggak, lagi jalan-jalan maksudnya. Oke. Lagi jalan-jalan keliling Turki. Ada satu hal yang menurut gua nggak tahu orang Turki seperti apa memahami soal konsep nasionalisme gitu ya. Oke, lu ajak ngobrol. Enggak, gua lihat di jalan bang, ada bendera gede banget bendera Turki. Gede banget di pinggir jalan tol, ada beberapa lah gitu. Berkibar-kibar gitu. Apalagi angin lagi kenceng kan, berkibar-kibar gitu. Nah gue waktu itu sama salah satu orangnya Pak Prabowo kebetulan waktu itu kan. Nah terus gue bilang, nih di Indonesia menurut lu perlu nggak kayak gitu? Kata gue, wah perlu juga nih ya katanya. Kalau ada simbol-simbol kayak gitu dan di beberapa tempat ada tapi nggak segede itu gue lihat. Nah menurut lu simbol-simbol kayak gitu tuh kita perlukan nggak sih dalam membangun suasana tadi di dalam, let's say kita bayangkan kota ini sebagai sebuah panggung drama, panggung teater gitu untuk menunjukkan nasionalisme dan memperkuat dan membuat rasanya makin mendalam gitu. Iya. Bisa juga deh.
Oke, ketika peristiwa bendera di Turki sama kayak ketika gua lewat Jatinegara nih. Jembatan Jatinegara yang di bawahnya dulu bekas terminal ya. Banyak juga bendera, friend. Bendera partai. Oh, berarti mau kongres nih. Gua ngeliat di situ bahwa pemaknaan bendera ya udah bisa dipakai akhirnya dengan banyak makna juga, termasuk kata bendera itu sendiri. Tapi bahwa sebagai informasi, lagi mau kongres ternyata informasinya akhirnya penandanya seperti itu yang dibaca publik. Termasuk ya seperti gue bilang tadi, pemaknaan kata bendera juga udah banyak makna lagi. Tapi ketika lu masukin tentang peristiwa di, kita sebutlah Istanbul lah mungkin ya itu ya, di Istanbul itu kayak ada bendera gede banget, wah keren banget ya kan. Iya, buat kita kayaknya masih biasa aja kali Ri kalau kayak gitu Ri. Belum ya gue nggak tahu konteksnya apa ya. Kan biasanya kan kita lihat dulu konteksnya apa nih. Iya, makanya gue nggak tahu konteks di Turkinya ada kebutuhan apa untuk memasang itu kan gitu. Kalau kayak bendera partai kan konteksnya mau kongres ya kan. Informasi nyampe, penting, nggak penting juga ya kan. Lu kongres kenapa gue yang pusing kan gitu kan. Pemaknaan friend ya kan. Pemaknaan. Belum tentu juga dikasih simbol-simbol kayak gitu maknanya nasionalisme kan. Bisa aja ngalih. Ya kan kata bendera kan udah macam-macam. PT aja benderanya apa nih? Iya. Bisa juga pinjam bendera kan. Pinjam bendera aja friend. Gitu. Ya kan kita ngelihat presiden kita sekarang kan orangnya sangat nasionalis brandnya gitu. Itu udah nggak usah disangsikan lagi, friend. Tentara. Ya itu maksud gua. Jadi ini kan untuk membangun, ya lu bilang tadi nasionalisme itu cuma ada di stadion tadi, bukan cuma menguatnya di situ. Iya, gitu. Budaya popnya di situ lah, budaya popnya. Nah, kalau memang seorang pemimpin itu punya rasa nasionalisme yang besar gitu ya, ya kan, artinya kan ini perlu ditularkan nih, gitu. Gue juga bingung nih masalah nasionalisme ini kan banyak versi. Ini contoh ini aja, contoh kecil aja kali Ri ya contoh. Ini ngomong nasionalisme, kita ngomong ke bola dulu dari. Ya. Ini nasionalisme kita Ri. Pemain mah bego aja masih kita belain ya kan Ri. Itu salah satu bentuk nasionalisme tuh Ri. Iya benar. Jadi ya gue nggak tahu nasionalisme yang level atasnya gue nggak tahu lah ya pemaknanya, tapi bahwa untuk timnas sih kagak nonton Liga Inggris apa tiap minggu padahal kan gratis ya kan, ibarat ya gue faktor gue kan ngeliat kayak nonton film. Aktingnya begini nih orang nih, ternyata begini, akhirnya kita bisa latih, kita pelajarin. Apakah pemain timnas itu nggak belajar kali ya kalau nonton bola? Nah gue ngeliatnya begitu Ri. Tapi tetap namanya nasionalisme ya kan, tetap kita belain friend. Mau benar mau salah juga tetap belain kan. Kalau benar salah kan relatif friend. Iya. Bego aja kita belain friend. Itu juga lebih relatif lagi bang. Kalau diadu sama kita lebih jago dia bang. Kan enak penonton gitu friend. Oper, kenceng-kencengan, ya kan, pelan kepelanan. Gue kemarin nonton friend, Indonesia lawan Laos. Ya. Di kafenya temen ada warung bejo di daerah apa? Daerah Cinere. Karena nobar kan gede tuh, orang-orang rame, teriak-teriak friend. Anjing, menit 45, anjing teriak-teriak aja ternyata capek friend, apalagi mereka yang lari ya. Tuh. Ya kan mereka latihan lari tiap hari bang, lu kan gak latihan teriak tiap hari. Itu dia ya, banyak tuh kekesalan tuh akhirnya tuh friend. Ya kan sampai goblok
kan, jangan ngomong goblok ntar kayak Gus Miftah lagi. Silent friend, diedit aja. Gak apa-apa. Ini gue mau masuk ke situ emang. Tapi lu udah mulai duluan, jadi gue punya alasan untuk lebih cepat memulai pembahasan itu. Ya, menurut lu gimana kasus Gus Miftah? Waduh, bukan kapasitas gua juga, friend, itu kan satu. Enggak, ruangnya kan ruang agama itu private sih, Ri. Ya terlepas akhirnya udah dikonsumsi publik dengan atas nama udah milik masyarakat, tapi gue sangat menghargai ya ini di ruang private. Jadi ya konteksnya juga kan pasti, dan dia kan bukan sekali dua kali, Ri, kayak gitu hal yang biasa, Ri. Kalau gue ya terlepas kita beda garis nih, ya mungkin kepleset aja lah atau hari buruk atau gimana lah gue nyebutnya. Iya, dia sering terjadi, baru sekarang meledaknya lagi sial ya. Iya, kalau gue sih ngeliatnya begitu ya kan, tapi ya kan. Ya itu dia sih, ruang private itu. Ruang privat. Tapi kan itu jadi disiarin Bang, ruang publik. Ngerti, Ri. Kan setiap yang berurusan keagamaan itu walaupun disiarin itu ruang private, Ri. Nah, gimana maksud lo? Ya sekarang kan kayak gue nih di gereja, kayak kemarin ke siapa yang di Kelapa Gading tuh, Mawar Saron, itu ada YouTube-nya, langsung live, bahwa kayak gitu ya emang udah publik, tapi kan tetap aja itu di ruang private, gue nilainya ini di ruang keagamaan, ya sama seperti itu juga kan, mungkin ruang apa ya waktu itu ya, mungkin pengajian atau apa, ya, jadi di ruang private maksud gue, ya udahlah kita juga jangan terlalu ini juga, kalau gue sih ya kan, ya demokrasi emang kita bisa punya kekuasaan tapi jangan terlalu apa ya manusia sih, Ri. Tapi menurut lu seorang ulama gitu atau pemimpin agama itu kayak gitu gimana? Nggak hanya soal Gus Miftah nih, pemimpin agama secara umum gitu, melontarkan ucapan kayak gitu ke. Bisa juga, Ri. Lu ada Gus Dur gitu kan ya. Kalau saya dibilang apa murtad ya tinggal ngucap 2 kalimat syahadat lagi aja. Ya kan, tapi Gus Dur kan nggak nyerang orang, Bang. Iya, tapi kan poinnya kan yang kalau orang publik. sekarang tuh, Ring, ngeliatnya, wah ini penistaan nih, Gus Dur udah mainin agama nih, main bolak-balik kayak bercandaan nih. Iya benar. Ya udahlah, kita nggak usah. Ya mungkin karena gue juga suka orang yang bercanda kali ya. Bisa jadi gue di frekuensi dia juga, Ri. Cuman ya masih ketolong aja, aib gue belum dibuka. Iya, maksud gue gini Bang. Oke. Ini kan yang dianggap masalah oleh publik karena yang dilecehkan itu adalah orang kecil. Dan itu menyakitkan orang kecil digituin. Kan problemnya ada di situ menurut yang rame nih. Ya gue gak tahu juga deh. Kadang kan antara andai kata gue sebut dari bagian pendidikan tapi nanti bisa negatif. Emang pendidikan harus gitu. Jadi maksudnya gini deh. Bisa jadi ya Ria. Nih akhirnya ketika lu masih ini gue. Ini bukan sekali 2 kali nih kayak begini nih. Ketika nih ada ini jamnya dakwah udah masuk ke room dia nih, Ri. Blockingnya udah ngacak-ngacak atau apa gitu ya kan. Jadi ya kalau gua ngeliat sih mungkin bisa jadi udah mengganggu. Oh, lu diomongin sekali 2 kali ya kan. Atau dibeli, diborong. Ya cuma kan dahsyatnya digital forensik kan, dipotong yang gak perlu, yang dibutuhin aja kita
publis, konteksnya kita sendiri hilang akhirnya, Ri. Gue agak ngeri juga bahas ini. Gue agak ngeri juga bahas ini sebenarnya. Itu agama ruang private sih, Ri, masalahnya, Ri. Iya kan? Gue apa ya, kadang-kadang orang tuh jadi makin ini ya, apa namanya, makin, ya gue ngerasa agak harus hati-hati aja dalam berpendapat ketika apa namanya, sesuatu itu jadi makin sensitif kayak isu ini gitu. Ya, kira biasanya, Ri, kalau kata orang bijak kan, angin makin kencang ketika lu udah makin tinggi. Makanya lu harus hati-hati. Nah, berbahagialah orang yang nggak tinggi-tinggi, lu bisa ngacak-ngacak. Iya ya. Tapi gitu Bang, maksud gue gini, gue ngerasain apa ya, perkara ini benar atau salah, kalaupun salah kan. Ya benar atau salah kan dari dulu relatif, Ri. Iya, dari mana lu Iya, ngeliatnya? dari mana ngelihatnya. Makanya sampai sekarang gue nggak ada benar dan salah. Ya. Suka atau nggak suka, ternyata di situ jawaban kita. Maksud lu orang emang nggak suka Gus Miftah itu gimana? Bukan, ketika gue ngeliatnya gini, Ri. Gue di sekolah seni rupa, gue nggak dikasih tahu gambar yang benar dan salah. Terus gambar yang apa? Ya lu bikin aja, nanti akhirnya orang yang menilai suka dan nggak suka sama karya lu. Bukan dari benar dan salahnya. Makanya gue ngeliat bener salah itu relatif dari mana lu ngeliat, tapi suka nggak suka itu ya mutlak. Orang punya hak penuh untuk nggak suka. Iya. Orang punya hak penuh untuk suka juga. Iya, ternyata ya. Ya kalau salah benar ya bisa ada yang bilang itu sepenuhnya salahnya Gus Miftah. Ada yang bilang juga orang yang jualan es tehnya udah diperingatkan dan lain-lain gitu ya. Di banyak pengajian kan banyak versi lah ya. Iya, bisa juga ya. Tapi kalau orang gak suka sama Gus Miftah atau gak suka ada yang mengganggu pengajian, itu udah beda ranah. Beda. Oh. Ya akhirnya kan ya bisa jadi, terutama di X ya, paling gampang kan di X nih yang biasa pertaruhannya ya kan. Oh dari kubu sini nih suaranya, oh dari kubu sini, oh dari, ya kita udah bisa ngelihat folder-foldernya lah akhirnya. Oh, begitu dia, ya udah. Nah, menurut lu kemarin lebih besar suka atau tidaknya ketimbang benar atau salahnya jadi keributan? Lebih kepada suka nggak suka sih. Tapi sampai mundur itu Gus Miftah tuh. Ya itu kan gua nggak tahu juga ya, mungkin ada pertanggungjawaban moral kali dari di situ, Ri. Ya ini harus berarti gua tanggung dampak. Ada urusan salah dan benar dong. Dia merasa salah dong, makanya dia mundur. Ya nggak kayak gitu juga kali kita nilainya, Ri. Bukan hanya sekedar salah dan benar, Ri. Kan karena ya Pak Harto juga salah dong berarti dia mundur, atau Pak Karno juga salah dong, kan nggak begitu juga kita nilainya, Ri. Ada banyak hal kali pertimbangan dia. Ya kenapa dia harus mundur? Ya mungkin karena faktor dia utusan presiden itu kali, Ri, yang bikin berat di mata orang ya kan nih. Aturan lebih berat profesinya sebagai ulama ya daripada piknya di situ tuh ya. Plot twistnya di situ. Ulama bisa jadi utusan khusus presiden, tapi utusan khusus presiden belum tentu bisa jadi ulama kan? Itu maksud lu kan? Ya bisa kali ya. Iya. Kan kayaknya tafsir bisa dibebasin, friend. Iya.
Ini emang konten kita mau bebas menafsir apa aja kan.